Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak sudaro kasadonyo, niniak jo mama, anak jo kamanakan, urang mudo jo putih bungsu, ketek indak bersabit namo, gadang indak baimbuan gala, di mana saja berado. Marilah kita bersama duduk berapak bercerita tentang adat jo kebudayaan negari awak di tapian kato nangko. Nan yang awak ceritakan kini itu tentang limbago kelarasan. Sebelum awak lah bercerita tentang limbago rajo. Nah, kini awak bercerita tentang limbago kelarasan atau disebut juga dengan limbago yudikatif. Nah, limbago kelarasan terdiri atas dua. Yang pertama lareh nan dua. Yang kedua lareh nan panjang. Awak cuba mencaliknya cik-cik, menceritonya cik-cik supaya lebih mudah awak memahami. Yang pertama lareh nan duo atau disabui juga lareh nan bunta. Nah, lareh nan duo atau lareh nan bunta adalah dua sistem kemasyarakatan atau keorganisasian yang disebut sistem kelarasan. Nah, dalam bahasa Minangnya kelarehan. Kalau dalam bahasa Indonesia kelarasan atau sistem masyarakat. Terdiri dari yang pertama Koto Piliang disusun oleh Datuk Ketumanggungan. Kemudian yang kedua Bodi Caniago disusun oleh Datuk Perpatian dan Sebatang. Kedua-dua kelarasan itu tetap dipakai sampai kini. Nah, kelarasan nan bunta dan kelarasan nan panjang kan sebenarnya kan dua, kelarasan nan bunta itu terdiri dari dua, kemudian kelarasan nan panjang. Sebenarnya kedua kelarasan itu pada intinya mempunyai filosofi yang sama. Adat besan di sarak, sarak besan di kitabullah, sarak mengato, adat memakai, alam tekambang jadi guru. Menganut sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau bersuku Kamande. Itu perlu ditekankan, bukan bernasab Kamande ya, tapi bersuku Kamande, bernasab tetap kepada ibu. Nah, sebelum awak lah bercerita, bang diambil sistem matrilineal nama suku Kamande, adik karena itulah yang paling tapek pas menurut kanda ati masing-masing indak adonan bakete ati indak adonan merasa ditinggal atau merasa dirandahan gitu. Mempunyai pimpinan yang disebut pemuncak atau pucuk bule dari masing-masing kelarasan. Gelar sako dan gelar adat penghulu diturunkan dari mamak kepada kemenakan. Kemudian mempunyai wilayah dan sistem peradatan masing-masing. Nah, jadi ini semuanya ada pada kedua kelarasan itu, apakah kelarasan nan bunta atau kelarasan nan panjang. Kemudian sama-sama samalu. Artinya malu orang Koto Piliang adalah malu juga bagi Bodi Caniago, larenan bunta, dan larenan panjang. Dalam mamangan adatnya dikatakan, tanah sabingka laba punyo, rumput sahalai laba untuk, malu nan alun kababagi. Jadi malu sangat penting bagi orang Minangkabau. Itulah kunci atau rem dari segala perbuatan yang akan dilakukannya. Dia harus berpikir, ledak malu. Tidak malu dirinya sendiri, tidak malu kaumnya, sukunya, dan negerinya. Itu pertimbangan orang Minangkabau harusnya untuk melakukan sesuatu. Kemudian kita lihat kelarasan Koto Piliang mempunyai struktur adat barajo dua selo, babasa sampai balai, bapangulu andiko, balanggam dan tujuh. Perundangan-undangan kelarasan Koto Piliang bercupak sepanjang batuang. Putusan indak boleh dibanding. Cucua nan datang dari langit, nan titik dari ate, bajanjang naik, batanggo turun. Kalau kita jelaskan satu persatu, sistem Koto Piliang ini adalah sistem otokrasi. Nah, jadi semi otokrasi gitu. Kemudian pembagian wilayah dan jabatan dari kelarasan Koto Piliang dan Bodi Caniago. Di kelarasan Koto Piliang ada 7 jabatan kembar yang mempunyai 7 daerah kembar yang istimewa yang disebut langgam nan 7. Yang pertama, Pemuncak Koto Piliang di Sungai Tarap, Salapan Batu,
sebagai pimpinan langgam nan tujuh. Yang kedua, Pasak Kungkuang Koto Piliang, Labuatan dan Sungai Jambu. Tugasnya mengawasi keamanan dalam negeri. Jadi langgam dan tujuh ini dua jabatan, Pasak dan Kungkuang dari Koto Piliang, dua negerinya Labuatan dan Sungai Jambu. Itu negeri yang ada sampai sekarang. Kemudian Camin Taruih Koto Piliang, Singkara dan Sandiang Baka. Tugasnya sebagai badan penyelidik atau sama dengan BIN, Badan Intelijen Negara. Kemudian kita lihat pewarisan gelar di Kelarasan Koto Piliang. Patah tumbuh. Jadi kalau kita perhatikan, orang Minang ini banyak sekali mensimbolikkan dari tanaman seperti pucuk bule, urek tunggang, kemudian patah tumbuh. Patah tumbuh, hidup berkerilaan. Artinya, di mana patah, di situ tumbuhnya. Jadi kalau tanaman, kita patah pucuknya, kemudian dia akan tumbuh di tempat patahan itu. Nah, itulah sistem yang dipakai dari pewarisan gelar di Koto Piliang. Pimpinan kaum tidak dipilih seperti di Bodi Caniago, tapi dari mama kepada kemenakan di bawah daguaknya atau kemenakan kontannya. Itu aturannya. Kemudian kita lihat kepemimpinan Kelarasan Koto Piliang. Ada pemuncak Koto Piliang, Datuk Bandaro Putih, Penitan di Sungai Tarap, Badatuk Nambah 7, dan seterusnya. Kemudian sarana adat dari Kelarasan Koto Piliang, Babalai Rong, Bamendan dan Bapane. Rumah gadang Kelarasan Koto Piliang pada umumnya bertipe sitinjau lawi. Ini salah satu kajian pula nanti bagaimana arsitektur rumah gadang orang Minang. Kemudian susunan duduk dalam sidang kerapatan dan tata cara persidangan di rumah gadang dan di balai adat ada berlevel atau babandu coba anjuang. Itu ada levelnya duduknya. Tapi tidak pakai kursi atau tahta. Jadi duduknya di atas bantal yang tingginya bantal itu sama, cuma ada levelnya. Kemudian pakaian. Pakaian penghulu Kelarasan Koto Piliang dan Bodi Caniago bentuk warna selalu sama. Cuma dibedakan pemakaian kain sesamping. Kalau di Kelarasan Koto Piliang, sesamping itu atau kain sarung itu diletakkan, dipasangkan di dalam baju. Nah, tapi sekarang kalau kita lihat banyak yang sudah berubah berdasarkan keinginan, kemauan masing-masing untuk memakai pakaian warna, kemudian juga hiasan dan segala macam. Akibatnya sekarang sulit kita membedakannya pakaian penghulu dengan pakaian marapulai atau dengan pakaian anak randai. Jadi kalau orang datang meneliti, susah dia. Padahal pakaian-pakaian itu mempunyai makna, mempunyai arti, mempunyai simbol dan lambang tentang kepemimpinan dan tentang segala kebaikan. Nah, tapi kita sekarang karena cenderung supaya meriah, dipakaikanlah emas, dipakaikanlah segala macam di pakaian penghulu. Bahkan ada penghulu yang berpakaian merah. Padahal merah bagi orang Minangkabau itu adalah pakaian dubalang, bukan pakaian penghulu. Pakaian penghulu itu hitam. Itu. Kemudian pakaian perempuannya di Minangkabau tidak mengacu kepada kelarasan, tapi mengacu kepada rumah gadang serta di mana negeri perempuan itu. Akibatnya, pakaian adat perempuan dan pakaian pengantin itu sangat beragam, ratusan banyaknya. Hampir setiap negeri punya pakaian pengantin, punya pakaian adat berdasarkan umur, jabatan, dan segala macam posisi itu. Kemudian sistem manajemen dari Kelarasan Koto Piliang. Hierarki dalam Kelarasan Koto Piliang mempunyai sistem yang disebut bajanjang naik, batanggo turun, cucuan yang datang dari langit, keputusan tidak boleh dibanding. Jadi langsung titah, tidak boleh dibanding. Maksudnya, segala keputusan datang dari raja dan raja yang menentukan. Bila persoalan timbul pada suatu kaum, kaum itu membawa persoalan kepada basa ampek balai. Nah, jika persoalan tidak putus oleh basa ampek balai, diteruskan kepada Rajo Dua Selo. Urusan adat diteruskan kepada Rajo Adat, urusan keagamaan kepada Raja Ibadat.
Bila kedua raja itu tidak dapat memutuskan, maka persoalan diteruskan kepada Raja Alam dan putusan terakhir terletak pada Raja Alam. Nah, kemudian barangkali sampai di sini cerita kita mengenai adat dan budaya negeri kita Minangkabau ini. Insya Allah kalau umur lesa mau panjang, bisa awak bersuah balik pada di tapian Katonangko untuk berbincang tentang adat dan kebudayaan negeri kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.